Puji nama Tuhan, tiba lagi kita hari-hari yang begitu luar biasa ya. Di luar sana berkata ini tegang, ini takut, tapi kita sudah, Tuhan pimpin kita sudah sampai Maret ya. Puji nama Tuhan. Saya tidak berpanjang lebar, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau baca, benar banget tadi pujian berkata kalau aku hidup karena kasih Tuhan, kalau aku hidup untuk menyembah Tuhan gitu ya. Dunia tidak bisa mempengaruhi kita apapun asal ada Tuhan dalam kehidupan kita, asal kita mau bertobat sungguh-sungguh, itu yang Tuhan mau. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, itu ada kekuatan dari Tuhan. Tapi kalau kita bertobat tidak sungguh-sungguh, itu kekuatan Tuhan tidak ada ya. Yuk kita baca Lukas 19 ayat 2, 3, dan 4 ya. Kita baca. Saya tahu tentang Sakyus ini dari sekolah minggu, tahu pujian Sakyus ya. Sakyus ini sudah lama dan sudah tidak asing lagi bagi setiap jemaat yang ada ya. Tapi saya tahu firman Tuhan selalu baru. Firman Tuhan selalu baru ya. Lukas 19 kita baca bersama 2, 3, dan 4 nanti ya. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Amin. Silakan duduk. Di sini saya beri tema yaitu pertobatan Sakyus. Di sini bukan hanya Sakyus yang bertobat, tapi kita ada saudara kita Dede yang bertobat juga. Ya, kita tahu Sakyus bertobat bukan karena dia orang kaya. Ya, bukan, maksud saya Sakyus bertobat bukan takut orang banyak. Biasanya orang dunia kalau nggak takut Tuhan, dia kaya nih, Tuhan dia adalah uangnya. Ya, pernah dengar nggak itu? Orang kaya kalau tidak kenal Yesus selalu bilang, Allah dia kaya, Tuhan dia adalah uangnya itu Tuhannya. Dia nggak percaya Tuhan Yesus. Ya, kita tahu Sakyus orang kaya. Sakyus tuh dengar gak sih banyak orang bicara, wih di sana loh ada Yesus namanya, Yesus itu orang hebat, Yesus itu luar biasa. Kira-kira penasaran gak dia? Penasaran. Sakyus penasaran apa yang dia lakukan. Kayak apa sih? Kayak apa sih? Seperti apa sih Yesus yang dielu-elukan banyak orang? Halo jemaat, ada gak jemaat penasaran? Yesus itu seperti apa sih hebatnya? Yesus itu seperti apa sih yang mampu mengubah kita, yang mampu memberi berkat buat kita? Jangan-jangan jemaat tahu Yesus, tapi masa bodoh. Lihat hari ini, bangku begitu banyak kosong. Kemana jemaat? Satu bilang ada pesta, satu bilang ada ini. Itu karena kenapa? Tuhan itu buat mereka, ya udah ntar, yang penting hari ini aku mau pesta. Tuhan ibadah besok minggu kan masih ada ya, itu. Ya. Kadang-kadang kita sudah bertobat, sudah tahu Yesus siapa, tapi kita nggak peduli. Yang namanya ibadah kita dulu, emang cuma di situ ada, di sana juga ada, gitu loh. Tapi padahal rumah kita di mana, disitulah yang harus kita tertanam di rumah itu, bukan di rumah orang. Kalau di rumah orang kita datang, itu kita cuma tamu. Tapi kalau di rumah kita, namanya kita tertanam di mana kita bertumbuh atau kita di mana kita beribadah. Iya. Sakyus saking penasarannya orang-orang mengeluh-elukan. Wah itu Yesus itu hebat loh. Wow Yesus itu hebat. Seorang Sakyus penasaran. Apa yang dilakukannya? Dia bilang aku juga mau lihat. Kata Sakyus ya, aku juga mau lihat seperti apa dia, seperti apa Yesus itu. Kira-kira Tuhan tahu nggak Sakyus punya hati seperti itu? Tahu. Jadi nggak ada, Tuhan tuh nggak tahu apa yang ada di hati kita. Jadi
diizinkan kerumunan orang banyak, Sakyus mau lihat Yesus tapi nggak bisa karena pendek. Aduh, kata Sakyus, gimana ya? Aku mau lihat sih Yesus itu seperti apa sih, hebatnya, kata orang-orang itu seperti apa. Berarti di hati Sakyus itu penasaran nggak? Penasaran. Yes, Sakyus penasaran, ingin melihat seperti apa Yesus. Tapi karena badan pendek tadi, apa mengalahkan dia? Ya, aku nggak bisa lihat deh karena aku pendek. Jadi percuma aku mau lihat karena orang-orang pada tinggi-tinggi dan aku nggak bisa. Enggak. Itu kalau kita penasaran dengan segala sesuatu, apapun akan kita jalani, apapun akan kita lalui. Demikian juga Sakyus. Dia kehilangan akal nggak? Enggak ya. Sakyus tidak pernah kehilangan akal, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Karena Sakyus tahu Yesus akan lewat di situ. Wow, aku nggak bisa melihat Yesus di tengah-tengah kerumunan banyak karena aku pendek. Tapi akalnya jalan. Dia lihat ada pohon di situ. Aku lari, aku akan naik ke pohon itu. Berarti aku akan bisa melihat Yesus seperti apa. Ya, karena satu penasaran ya, Sakyus. Sakyus penasaran, jadi apapun dia akan alami. Kira-kira kalau dia naik pohon besar gitu, pohon ara itu yang kita lihat tempo hari, pohon itu cukup besar. Gimana caranya dia naik ya? Saya juga bingung ya, dia bisa naik gitu ya. Apa dia ngambil tangga dulu? Tapi nggak ada di Alkitab mencatat dia ngambil tangga dulu ya. Di Alkitab mencatat dia naik di pohon ya, dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan melewat itu gitu ya. Saya tahu setiap orang penasaran, pasti orang akan melalui apapun caranya. Demikian juga saya dulu ya. Saya baru tinggal di Taman Modern dulu, rumah baru, cukup membuat orang semua wow dan wow gitu ya. Terus orang, gimana caranya orang mau datang ke rumah aku? Nggak mungkin dong tiba-tiba dia datang ke rumah aku, enggak. Tapi dulu kita punya persekutuan doa sama orang yang nggak pernah main sama saya. Berbondong-bondong mereka datang setiap minggu itu ya, setiap hari Rabu kita dulu ya, setiap hari Rabu itu penuh orang-orang. Saya sampai terheran-heran. Maksudnya kita nggak undang mereka, kita nggak ngajak mereka untuk ibadah gitu, tapi mereka datang tanpa diundang. Saya tahu itulah penasarannya mereka. Mereka penasaran seperti apa sih rumah Bu Lili. Semua mentereng sendiri di Taman Modern gitu ya. Jadi aku pengen tahu juga dong. Akhirnya dari Taman Pulau Gebang datang, dari Taman Modern datang. Saya yang heran, saya yang merasa wow. Maksudnya mereka ini nggak pernah main, tapi mereka bisa datang. Lama nggak? Mereka datang setelah mereka puas melihat-lihat, setelah mereka puas melihat-lihat. Akhirnya mereka 2-3 bulan, 2-3 kali mereka datang. Akhirnya satu persatu mereka gak pernah datang. Itu mereka hanya datang karena penasaran ya. Penasaran rumah Bu Lili itu seperti apa sih? Aku pengen tahu isinya apa sih, seperti apa sih dalamnya. Itu kalau penasaran ya. Sakyus penasaran, ingin melihat seperti apa sih Yesus itu. Aku pengen tahu. Kalau orang-orang bilang dia hebat, orang-orang bilang dia luar biasa, aku pengen tahu seperti apa orangnya. Makanya Yesus memanjat pohon ara. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Ya, Sakyus ini tadinya kan orang yang belum percaya Yesus ya. Dia baru penasaran melihat seperti apa Tuhan Yesus. Begitu dia naik, dia melihat, tapi Yesus bisa tahu dia di atas. Dia masih heran ya, dia masih bingung. Loh, kok Yesus tahu aku? Padahal aku kan gak kenal dia gitu ya. Aku cuma denger aja dia. Tapi kok kenal aku? Suruh aku turun, senang gak? Sukacita ya. Alkitab mencatat dengan sukacita dia turut menerima Yesus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita sudah kenal Yesus. Kita sudah tahu Yesus. Sakyus belum tahu Yesus. Tapi begitu Tuhan bilang, maksudnya turun, aku mau ke rumahmu,
terus Zakius dengan sukacita. Bagaimana dengan kita? Apa kita masih bodoh? Tuhan ketok pintu kita, kita juga bilang, udahlah, besok juga masih ada, besok juga masih ada. Jadi kita tuh harusnya seperti apa yang dirasakan Zakius, begitu kan? Apa yang dirasakan Zakius? Bersukacita. Kalau minggu sudah sampai, itu malam minggu itu kita udah siap-siap baju sepatu kita untuk kita datang dengan bersukacita. Aku mau ketemu Yesus, aku mau muji Tuhan bersama-sama dengan yang lain. Itu harusnya kita lakukan. Tapi seringkali kita melihat ya kalau kita melihat yang tidak hadirnya orang-orang, ya itu udah adem ayem gitu ya, adem ayem gitu ya. Dan kita tahu seperti ya kita lihat Dede ya, kita baca dulu ayat 7. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang ke rumah orang berdosa. Nah, orang kalau terima Yesus, banyak orang gak suka. Makanya kemarin Dede, di saat kita doa, kita juga pesan-pesan sama Dede gitu kan ya. Nanti kalian akan alami hal-hal orang-orang yang tidak suka ya. Karena kita bisa ngomong gini karena kita pun sudah alami hal itu. Jadi sekarang Dede yang baru bertobat, kita ngasih kekuatan buat Dede ya. Karena kenapa? Nanti pasti ada orang saudara lah mencibir kita, orang tua membuang kita, dicoret dari kakak kita gitu ya, dari kakak. Apa aja pasti banyak yang terjadi. Tapi satu hal, sekali Yesus, tetap Yesus ya. Jangan pernah begitu kamu bertanya, ya aku dibuang orang tua, ya aku dimusuhin. Enggak deh, aku akan kembali. Pertobatan ini adalah pertobatan Zakius, begitu luar biasa juga Dede ya. Pertobatan kita semua ya. Kalau kita sudah bertobat, seperti Lukas juga iya ya. Lukas juga ada dibuang sama keluarga. Lukas dibuang juga iya. Nah itu, tapi percayalah ya, percayalah suatu saat ya, suatu saat orang-orang termasuk keluarga yang membuang kita, justru mereka akan butuh kita. Dan kita lah akan menjadi terang buat mereka, percayalah ya. Kalau saya bicara seperti ini karena saya alami. Dulu saya juga bukan dibuang sih, dia mama saya nggak mau membuang saya, tapi saya mau renovasi rumahnya nggak boleh karena dia takut saya akan menguasai rumah itu. Padahal kita cuma ingin buat orang tua ya. Akhirnya dia bilang, buat aja kamu di sana, kata dia gitu ya. Buat aja kamu di halaman sana kalau mau. Akhirnya beneran kita buat di halaman samping. Setelah lama dia melihat justru anak yang di dalam Tuhan itulah yang mengasihi dia. Akhirnya dia menyesal. Menyesal maksudnya itu dulu kenapa aku suruh kalian ke sebelah gitu kan, ke tanah seberang ya. Padahal di rumah ini. Karena kenapa? Karena dia melihat anak yang justru di dalam Tuhan itulah yang mengasihi orang tua. Anak yang diharap-harapkan, ya rumah ini nanti kalau aku mati, buat dia yang ngurusin aku. Anak yang tidak dalam Tuhan gitu ya. Tapi justru anak yang tidak dalam Tuhan itu tidak peduli. Tidak peduli. Jadi jemaat-jemaat seperti Lukas yang baru bertobat, Dede gitu ya, jangan pernah berkecil hati kalau kalian dibuang oleh orang tua. Percayalah suatu saat, tapi doa kalian juga harus kuat ya. Doa harus kuat. Kalau kalian nggak pernah berdoa, ya nggak ada bedanya dengan orang yang kenal Yesus ya. Berdoa harus kuat, bersandar kepada Tuhan harus kuat, ibadah juga harus kuat ya. Tuhan akan melihat, Tuhan akan melihat setiap kita, hati kita. Dan saya bersyukur ya, saya setelah bertobat, saya hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Saya kalau nggak baca firman satu hari gitu ya, rasanya berhutang gitu loh. Jadi itu yang saya lakukan ya, dari saya bertobat sampai hari ini, puji Tuhan ya, saya nggak pernah lupa yang namanya baca firman Tuhan itu ya. Jadi jangan baca firman Tuhan rapel. Hari ini baca, seminggu baru baca lagi. Seminggu bacanya kalau rapel 1 hari 3, seminggu kali 3 berapa? 7 kali 3, 21 pasal. Bisa nggak? Pasti udah merasa, aduh ngantuk ya. Itu kembali lagi, jadi semua itu adalah hati kita. Hati kita bagaimana kita kepada Tuhan. Kalau kita memberi hati kita sungguh-sungguh pada Tuhan, gak ada hal yang mustahil kalau Tuhan tidak tolong kita. Amin. Jangan kita meragukan Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang luar biasa ya.
Lukas 8, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Zakius ini tadinya dibenci orang karena dia ada pemungut cukai meres, ya. Siapa di sini yang suka meres orang? Suka malak? Ada nggak? Puji Tuhan, nggak ada ya. Hah? Ada, oh meres baju, ya. Meres baju, kalau nggak meres baju basah di mana-mana ya. Maksudnya Zakius ini kerjanya tadi harus meres orang. Tapi begitu dia ketemu Yesus, dia sadar dan dia bertobat sungguh-sungguh. Tuhan, aku akan kembalikan. Jika ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Jemaat di sini perpuluhan aja nggak bayar. Gimana 4 kali lipat? Ya, Zakius loh, 4 kali lipat. Ayo, yang sudah bekerja tolong ya, kembalikan milik Tuhan 10%. Tuhan nggak minta 4 kali lipat loh. Tuhan cuma minta ya 10% itu adalah hak Tuhan. Amin. Nah, amin. Tapi hari ini nggak ada, kemarin nggak ada. Ayo, ketahui ya, 4 kali lipat. Kata Zakius, ayo di sini Tuhan nggak minta 4 kali lipat. Bagian Tuhan aja balikin, bagian Tuhan aja. Ya, tadi sudah amin. Jadi Tuhan sudah mencatat, bukan saya. Ibu Lili nggak pernah mencatat siapapun, tapi Tuhan mencatat setiap kita. Ya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ya. Jadi kata firman Tuhan, kita dipilih karena kita itu memang sudah dipilih Tuhan dari sejak dalam kandungan Tuhan. Sekalipun sekarang ini kita masih, misalnya banyak teman-teman kita yang belum terima Yesus, ya. Tuhan izinkan yang terjadi hal-hal yang buruk, tapi ada waktunya Tuhan akan jama orang itu dan akan kembali. Seperti Yakub berkata ya, jadi dia juga anak Abraham kata Tuhan ya, jadi dia juga pantas diselamatkan. Demikian juga Dede, sekali dulu Dede belum pernah kenal Yesus. Saya mau tanya Dede, karena saya belum pernah menanya dia tentang apakah kamu penasaran ketika kamu diajak. Oh ya, dia bertobatnya karena diajak Risma di saat dia sama-sama belanja sayur, ya. Sama-sama belanja sayur. Nah, Tuhan bisa pakai kan di mana aja, benar nggak sih? Nggak usah naik pohon ara. Kalau dia di gerobak sayur, ya kan? Dia belanja, terus kenalan lagi, ya. Gimana caranya kamu ngajak dia ke gereja? Saya belum pernah dengar dia bilang gitu. Yuk ke gereja bersama saya gitu. Risma? Iya. Dede saat dengar gereja, bagaimana perasaanmu? Penasaran. Seperti apa sih gereja itu, benar nggak? Nah, penasaran gitu ya. Dia penasaran, cuma dia nggak sampai naik pohon ya. Penasaran, tapi dia mau ikut. Dia penasaran. Kalau saya dulu bertobat, saya nggak pernah penasaran. Justru saya dibilang, ayo Cilili kita datang ke gereja. Saya bilang, Tuhan gue yang paling bagus, itu saya. Tapi kalau dia penasaran, dia mau datang di rumah Tuhan, itu luar biasa. Kalau saya dulu ya, kalau dibilangin datang ke rumah Tuhan, buat saya tuh najis gereja, beneran. Dulu kalau saya bilang gereja, najis buat gue. Tapi kalau dia baru dari seberangnya, dia mau datang ke gereja, itu luar biasa. Saya nggak tahu sih dia tadinya masih seberang ya. Saya pikir ini, ternyata si Risma bilang, dia masih Islam bu. Oh puji Tuhan kalau dia mau datang gitu ya. Dia mau lihat karena penasaran ya Dede. Dia mau lihat di dalamnya ada apa. Makanya jemaat ya, kalau ada orang baru, jangan pernah kita berulah yang membuat orang baru itu tidak mau datang lagi besoknya. Tapi kalau Dede minggu kemarin datang, minggu besok datang, berarti penasaran dia mantap. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat, mantap ya Dek. Mantap, puji Tuhan, sampai dia menyerahkan diri dia untuk terima Yesus. Begitu luar biasa. Jadi kita jemaat yang sudah percaya Yesus, yang sudah terima Yesus, jangan lagi kita mengulangi seperti orang yang tidak terima Yesus. Ya, ayo gitu loh ya, kita harus semangat. Seperti Zakius bilang, aduh bersuka cita. Saya berharap
di sini itu ya, setiap hari Minggu mau minggu itu jangan ya minggu lagi gue kalau nggak datang ya grupnya jalan terus tuh, jangan ibadah ya, jangan ibadah ya. Jadi jangan ada ya. Jadi setiap kita bersuka cita seperti apa yang dialami Sakyus bersuka cita. Kalau kita bersuka cita di dalam Tuhan, kita tahu upah kita itu luar biasa. Jangan cuma mau ngambil, tapi kita tidak pernah memberi. Maksudnya tuh, jadi kalau kita ingin bersuka cita, datang kepada sumber yang sukacita tadi. Kalau kita nggak pernah datang kepada Tuhan, gimana kita bisa bersuka cita? Sukacita kita sembuh kalau tanpa Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, karena Tuhan mengasihi Sakyus dan juga Dede dan kita semua, maka kalau Tuhan datang, maka Tuhan mengasihi kita dan Tuhan datang kepada kita dan Tuhan sudah menyelamatkan kita. Hari ini kita perjamuan kudus, itu satu bukti Tuhan mengasihi kita. Tuhan mati di kayu salib buat kita, Tuhan bangkit pasca sebentar buat kita. Jadi jangan sampai kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan untuk kita. Seringkali manusia melupakan kebaikan Tuhan, cuek, masa bodoh gitu ya. Tapi Tuhan mau kita peduli karena Dia berkorban untuk diri kita. Dia memberi daging dan tubuhnya buat kita, daging dan darahnya masih buat kita. Apa balasan kita buat Tuhan? Tuhan cuma minta hati kita. Tuhan cuma minta hati kita dengan tulus hati buat Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh. Karena kita tahu kalau kita bertobat sungguh-sungguh dan kita tahu banget Tuhan itu selalu mengasihi kita, siapapun kita. Tuhan tidak pernah memilih ras ya. Tuhan tidak pernah memilih warna. Tuhan tidak pernah memilih orang kaya atau orang miskin. Tuhan menilai hati setiap kita. Ya, datang kepada Tuhan bawa hati, bukan bawa maksudnya itu gua harus bawa mobil dong, gua harus pakai bagus, bukan. Tuhan tidak pernah menilai itu. Sekali lagi Tuhan menilai hati kita. Ya, jadi siapapun kita yang ada di sini, bermacam-macam suku, ya, tapi satu di dalam Tuhan adalah kita satu saudara di dalam Tuhan. Amin.